Halo teman gelut dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Karena kungfu dalam diri kalian melemah, kali ini Mobibis akan merangkum sebuah film yang dibintangi uncle saya Donnie Yen berjudul Enter the Fat Dragon tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang polisi berbadan endut yang tetap membasmi kejahatan. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi Hong Kong bernama Zhou Fulong, kita sebut saja Along, sedang menelpon pacarnya bernama KR yang merupakan seorang aktris. Along yang akan melakukan pemotretan sebelum pernikahan bertemu dengan Chen, teman polisinya yang sedang bertugas melakukan pengintaian. Chen kemudian diharuskan memindahkan mobilnya oleh polantas setempat yang tidak mengetahui identitasnya. 身份證號碼，你想點啊？你可以網上銀行繳付、現金支付，又或者係支票匯款都冇。信唔信我告你阻差辦公啊？祝你因公殉職啊！ Along yang mengantri di sebuah bank sebelum pergi ke studio foto dikejutkan dengan perampokan di bank tersebut. Sementara di luar, mobil perampok itu diderek oleh petugas saat sang sopir pergi membeli rokok ke Alfamart terdekat. Along kemudian menyerang para perampok dengan menggunakan mobil mainan seorang anak kecil, tapi itu hanya bayangannya, karena nyatanya anak kecil itu merengek saat Along mengambil mainannya. Alhasil, perampok itu menyerang Along dan pergi dengan menyandra Chen yang kebetulan ada di tempat itu. Along mengejar mobil tersebut hingga baku hantam pun terjadi. Chen tak sengaja terkena tendangan sampai terlempar keluar mobil. Polisi yang mengejar pun harus ditumbangkan oleh para perampok tersebut. Reporter dari stasiun TV sampai datang untuk menyiarkan secara langsung kejadian tersebut. Sampai dia berikan palu kepada perampok agar pergelutan semakin seru. Halus. Along yang mengendalikan mobil terpaksa harus menabrakkan ke kantornya sendiri agar mobil itu berhenti. Along yang tidak jadi ke studio foto malam harinya harus menerima kecerewetan pacarnya yang kecewa karena profesi Along sebagai polisi selalu membuat pacarnya itu merasa tidak diperhatikan dan selalu diabaikan. Hingga dia terluka akibat ulahnya sendiri karena terlalu kesal kepada Along. Sejak saat itu mereka tidak saling menghubungi satu sama lain. Di kantor, Along merasa kecewa karena semua kerja kerasnya memecahkan kasus kejahatan tidak dihargai atasannya. Bukannya naik jabatan, Along malah dipindah tugaskan ke bagian arsip. Anak buah Along pun bergembira karena kepindahannya setelah sebelumnya berpura-pura merasa sedih terhadapnya. Saat goes di pagi hari, Along diberitahu Chen bahwa setiap kali memecahkan kasus, Along selalu membuat kekacauan yang merugikan pihak lain. Chen yang muntah karena kecapean ditinggalkan Along sampai Along terjatuh menyebabkan kakinya cedera parah. Karena tidak bisa berolahraga, lari-larian, bahkan bepergian, akhirnya Along hanya rebahan, nonton film, dan mengunyah cemilan dalam jumlah yang banyak.
Kebiasaan itu terbawa sampai ke tempat kerja hingga 6 bulan kemudian. Zhu Folong berubah seperti lemak berjalan, perut buncit, pipi tembem, leher pun tak terlihat. Di sisi lain, tepatnya di Jepang, seorang bos Yakuza bernama Takashi datang untuk melaporkan bisnisnya kepada pemimpin tertinggi Yakuza yang sedang menonton drama kesukaannya. Dia adalah kakek dari Takashi sendiri. Sang kakek terlihat tidak mempedulikan kedatangan Takashi. Suatu ketika, Chen menugaskan Along untuk mengantarkan Yuji, seorang sutradara film, ke negara asalnya yakni Jepang karena terlibat sebuah kasus. Memori Yuji sedikit terganggu karena terluka pada saat perampokan tempo hari. Berangkatlah Along bersama Yuji si Sedeng ke Jepang. Di pesawat, ternyata Along bertemu dengan sang mantan yang pangling akan perubahan fisik Along. Tak lama, datanglah Takashi yang ternyata dia menjemput KR untuk menjadi seorang bintang tamu di sebuah acara. Sesampainya di Jepang, Along dan Yuji sudah ditunggu Endo, seorang petugas polisi dan penerjemahnya bernama Maggie. Di perjalanan, Endo mengantarkan Yuji ke toilet. Ternyata, Endo menjebak Yuji agar dihabisi seorang anggota Yakuza. Yuji kemudian berhasil kabur menyelamatkan diri tanpa menggunakan celana. Di kantor kepolisian, Along melaporkan bahwa Yuji melarikan diri. Chen mendengar itu sangat marah, meminta Along untuk menangkapnya lagi. Chen kemudian meminta tolong sahabatnya Xiaosa untuk menampung Along selama di Jepang. Xiaosa adalah pensiunan detektif Hong Kong yang berwira swasta di Jepang, sekaligus mengejar cintanya kepada seorang perempuan pemilik kafe, kita sebut saja Teh Yuli, yang mempunyai hutang kepada Yakuza. Saat para Yakuza menagih hutang dan membuat keributan, datanglah anak kecil keponakan Teh Yuli menghajar gerombolan Yakuza. Kemudian, Along datang membantu dengan kungfunya yang tetap hebat, tangguh, dan kuat. Yang berubah hanyalah kelincahannya saja, karena postur tubuhnya seperti kungfu panda. Petugas polisi datang ternyata malah membebaskan para Yakuza itu bukan untuk menangkapnya. Di sisi lain, Yuji yang tertangkap Takashi dipaksa menyerahkan rekaman kelompoknya yang sedang menyelundupkan narkoboy di sebuah pelelangan ikan. Pada saat itu, Yuji tak sengaja merekam kejadian tersebut saat dia sedang syuting untuk sebuah film. Keesokan harinya, Yuji ditemukan tewas dengan wajah yang mengenaskan. Si goblir. Endo mengatakan bahwa kematian Yuji dikarenakan overdosis obat terlarang. Along mencurigai bahwa kematian Yuji bukan karena overdosis, tapi Endo malah menegaskan bahwa kasus sudah selesai dan mempersilahkan Along untuk pulang ke Hong Kong. Ternyata, Along malah mendatangi kediaman Yuji bersama Xiaosa untuk menyelidiki apakah ada bukti lain yang mengakibatkan dirinya tewas secara tidak wajar. Tiba-tiba, anjing milik Yuji menyerang Xiaosa saat Along menemukan sebuah ponsel di dalam bantal.
Video pada ponsel itu belum bisa dibuka, tapi Along dan Xiaoxia mencurigai sebuah tempat pelelangan ikan yang ternyata mantan Along sedang berada di tempat itu menjadi bintang tamu. Along dan Xiaoxia mulai berpencar mencari bukti lain, sampai akhirnya Xiaoxia teler karena memakan ikan berisi narkoboy milik para Yakuza. Along yang melihat temannya sedang berkelahi langsung membantunya hingga baku hantam pun tak terhindarkan. Karena masih dalam pengaruh narkoboy, Xiaoxia mengendarai forklift untuk menyerang para Yakuza, hingga forklift itu menerobos masuk ke dalam acara pelelangan ikan. KR yang melihat Along sangat kecewa kepadanya karena mengacaukan acara Takashi yang merupakan kliennya. Kemudian pihak kepolisian datang bersama Endo yang ternyata malah memberi hormat kepada Takashi. Dari situ, Along mengerti bahwa pihak kepolisian sangat melindungi para Yakuza karena tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Yakuza dengan pengedaran narkoboy. Ketika Along melerai perseteruan Xiaoxia dan Teh Yuli yang sedang berdebat, Along menyadari sesuatu bahwa dia harus mengejar cintanya. Seketika itu, Along bergegas menemui KR dan menghabiskan malam bersama di sebuah kedai makanan. Along berjanji akan melepaskan pekerjaannya sebagai polisi dan beralih profesi menjadi wira swasta dengan berjualan cimol agar bisa terus ada untuk KR wanita yang selalu disayanginya. Seketika, gempa mengguncang Jepang. Along yang memeluk KR segera mengecek orang-orang sekitar. KR kemudian mengatakan bahwa Along tidak akan pernah bisa melepaskan profesinya sebagai polisi sampai kapanpun, karena Along selalu sigap untuk menyelamatkan banyak orang dimanapun, dan itu membuat KR kembali meninggalkannya. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Chen yang mengetahui kematian Yuji memarahi Along di telepon dan menyuruhnya untuk segera pulang ke Hong Kong. Tapi dengan segala kemelut yang telah dilalui, Along tidak mempedulikan lagi perintah dari Chen. Keesokan harinya, terlihat Takashi sedang memaksa sang kakek yang merupakan pemimpin tertinggi Yakuza untuk menandatangani surat pemindahan kekuasaan. Takashi ternyata melakukan kudeta kepada kakeknya sendiri. Saat pengawal pribadi sang kakek berhasil dikalahkan, akhirnya kakek menandatanganinya. Kemudian Takashi melenyapkan keduanya. Di saat itu tiba-tiba muncul KR untuk berpamitan pulang ke Hong Kong. Akibatnya Takashi menyerang KR dan menyanderanya. Xiaoxia yang mengetahui isi video itu setelah diperbaiki keponakan Teh Yuli, didatangi kelompok Yakuza untuk merebut ponsel tersebut. Xiaoxia kemudian menyerahkan HP-nya kepada Teh Yuli, sementara dia dipojokkan oleh serangan para Yakuza. Teh Yuli yang tidak tega menabrakkan mobil untuk menyelamatkan Xiaoxia, tapi Xiaoxia dicolok pisau sebelum Along datang membantu. Dengan kehebatannya karena sudah berperan sebagai Ip Man, Along berhasil membuat repot para Yakuza. Pihak kepolisian datang untuk membereskan masalah tanpa masalah, tentunya dengan si Kehead Endo yang mengaku bahwa dirinya lah orang yang telah menyerahkan Yuji dan bersekongkol dengan Yakuza. Maggie pun menyatakan berhenti dari pekerjaannya kemudian. Mamam. Endo tewas karena tertabrak mobil. Takashi kemudian menelepon Along untuk segera melakukan pertukaran ponsel itu dengan KR yang disanderanya. Tak lama, Along datang ke Menara Tokyo untuk menyelamatkan KR dan menyerahkan barang bukti kepada Takashi. Takashi menembak Along yang akan menyerangnya. Beruntung, dia memakai rompi anti peluru. KR kemudian malah mengejek Takashi hingga akhirnya pertarungan epik pun tak terelakkan.
I'm a Japanese yakuza. Chen datang bersama Maggie dengan sebuah helikopter untuk membawa Along dan KR pulang ke Hong Kong. Sementara itu, pertarungan berlanjut keluar menara di mana Chen dan Maggie menyorotinya dengan lampu helikopter. Chen meminta Along segera menyelesaikan pertarungannya dengan Takashi, dan final fight pun terjadi. Dengan menjunjung tinggi semangat para pejuang serta terus menanamkan prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam, akhirnya Along bisa mengalahkan Takashi dengan kungfunya. Mereka berdua pun berpelukan di atas menara Tokyo. Kemudian Chen melemparkan tali agar mereka segera pergi karena jika Along tertangkap polisi Jepang, sangat mustahil untuk membebaskannya. Mereka pun pergi kembali pulang ke Hong Kong dan film pun berakhir. Untuk sekelas Donnie Yen, film ini cukup menghibur sekaligus bernuansa baru karena film-film yang dibintangi pemeran Ip Man ini selalu menampilkan sosok yang serius, pendiam, berwibawa. Tapi di film ini, Donnie Yen ternyata bisa juga membawakan film bertema action komedi. Rating IMDb untuk film ini adalah 5,7. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menjadi sekelompok domba hitam yang selalu memudahkan rencana gerombolan serigala. Tetaplah dengan prinsip dan keyakinan pada diri sendiri meskipun fisik tak mampu mengimbangi lagi. Selalu tegar pada jalan yang benar dan bayarlah uang kontrakan sebelum jatuh tempo. Sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Buat yang udah subscribe, semoga diberikan rezeki yang berlimpah dan tetap dikelilingi orang-orang tercinta. See you on next video. Permios. 愛知ですね。